Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nanda Taufik, NIM 1910853041. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Indonesia dalam Integrasi Finansial ASEAN melalui Cross Border. Baiklah, saya akan mulai dari bab 1, yaitu bab pendahuluan. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi selama 2 dekade terakhir telah terjadi perkembangan besar dalam integrasi keuangan di dunia internasional. Hal ini memicunya munculnya berbagai instrumen-instrumen keuangan yang kompleks dan sangat inovatif. ASEAN sendiri telah membuat 2 kerangka kerja dari masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dalam upayanya untuk menggapai integrasi finansial yang meliputi integrasi dan liberalisasi keuangan. Wacana integrasi ini sendiri telah dibicarakan sejak pertemuan AFMGM pertama di Phuket, Thailand pada bulan Maret 1997. Pada pertemuan AFMGM ke-8 pada tanggal 8 April 2002, ASEAN telah menyepakati untuk memanfaatkan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk mendorong stabilitas dan integrasi keuangan ASEAN, termasuk peningkatan integrasi finansial di era digital. Salah satu inisiatif integrasi finansial ini adalah ASEAN Banking Integration Framework atau ABIF yang diinisiasikan pada bulan Desember 2014 yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi finansial melalui perbankan di ASEAN. Indonesia dan Malaysia sudah mulai mengimplementasikan ABIF ini dengan penuh dan memimpin pengerjaan kerangka kerja ini. Dalam kerangka kerja ABIF, negara anggota dapat melakukan pembayaran langsung atau satu sama lain menggunakan mata uang lokal dengan menggunakan sistem Local Currency Settlement atau LCS. LCS digunakan untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan investasi di antara 3 negara yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia untuk mengurangi ketergantungannya pada mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat atau USD. Indonesia telah berhasil mengimplementasikan inovasi Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS dengan baik di negaranya sendiri sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini dan KRIS telah digunakan oleh lebih dari 12 juta merchant di seluruh Indonesia. Keberhasilan KRIS di Indonesia membuat pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia untuk memperluas layanan ini dengan berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Dan saat ini Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura telah melakukan kolaborasi terkait dengan KRIS Cross Border ini di ASEAN. KRIS Cross Border sendiri dilihat sebagai momentum penting dalam inisiatif integrasi keuangan ASEAN yang dipelopori oleh Indonesia. Salah satu bentuk keberhasilan implementasi KRIS yang telah dilaksanakan oleh Indonesia adalah Thailand dan Indonesia menggunakan KRIS Cross Border dengan pada bulan Agustus 2022 menggunakan aplikasi PromptPay, dan dengan Malaysia melalui aplikasi Duit Now, dan dengan Indonesia sendiri tentunya dengan aplikasi pembayaran yang mendukung dengan KRIS. KRIS Cross Border sendiri telah diinisiasikan oleh Indonesia yang diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan jaringan pembayaran lintas batas secara digital di kawasan ASEAN. Hal ini akan memungkinkan ASEAN untuk mencapai integrasi mata uang dan finansial yang mungkin lebih besar daripada ke Uni Eropa dengan inisiatif Indonesia ini, walaupun hanya secara digital. Inisiatif KRIS Cross Border dari Indonesia bisa meningkatkan konektivitas dan memperkuat stabilitas ekonomi di kawasan, sehingga memperkuat kerjasama regional dan memperkuat posisi kawasan dalam ekonomi global. Lalu pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah integrasi finansial ASEAN sebagai tujuan strategis untuk menciptakan pasar regional yang lebih terintegrasi dan efisien, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. KRIS Cross Border atau Quick Response Code Indonesian Standard yang sukses diimplementasikan di Indonesia dapat mendorong pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia untuk memperluas layanan KRIS melalui kemitraannya dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Inisiatif Cross Border ini akan memungkinkan ASEAN untuk mencapai integrasi mata uang dan finansial yang lebih besar, serta memperkuat kerjasama regional dan posisi kawasan dalam ekonomi global. Lalu pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui Cross Border. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran Indonesia dalam integrasi keuangan ASEAN melalui Cross Border. Lalu manfaat penelitian yaitu secara akademis, penelitian ini akan diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional terkait peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui Cross Border. Lalu secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan finansial, khususnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Untuk studi pustaka sendiri, penelitian ini mengambil Banking Integration in Asian 6 and Empirical Investigation oleh Daoha, Philippi Gillett, Puong Lea, dan Dean Trifok pada tahun 2020, SEPA and New Hope oleh Ruth Wanhoever pada tahun 2010, Kerjasama Ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand, Penguatan Local Currency Settlement Framework dalam memfasilitasi perdagangan oleh Aldi Novansyah dan Hasan Siddiq pada tahun 2022. Digitalization of Cross-Border Payment oleh Donghae pada tahun 2021. Dan terakhir yaitu Factor Affecting Digital Payment Using Craze on Merchant During COVID-19 Case Study in Indonesian Province oleh Aji Satrio, Angga Dipati, dan Yunieta Ani Nainggolan pada tahun 2022. Lalu kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengambil teori peran dari KJ Holsti. Teori peran dalam ilmu hubungan internasional penting untuk memahami dinamika hubungan ekonomi internasional. Konsepsi atau pemahaman suatu negara tentang konsep peran nasionalnya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara tersebut. Peran nasional mencakup tentang pandangan bagaimana negara seharusnya bertindak dalam sistem internasional, seperti menjaga perdamaian dan keamanan, mempromosikan nilai-nilai tertentu, atau menjalankan peran sebagai pemimpin regional dan global. Holsti juga mengusulkan 4 konsep terkait teori peran, yaitu role conception, role prescription, dan role performance, dan position. Role conception menunjukkan pada cara individu atau kelompok dalam masyarakat memandang peran negaranya dalam sistem internasional. Role prescription menunjuk pada ekspektasi dari pihak eksternal terhadap peran negara dalam sistem internasional. Role performance merujuk pada perilaku sebenarnya negara dalam sistem internasional tersebut. Position atau nation status merujuk pada status atau posisi satu negara di dalam sistem internasional. Faktor-faktor seperti sejarah, budaya, ideologi, politik, domestik, tekanan internasional, tindakan negara lain dapat mempengaruhi konsepsi peran nasional dan perilaku negara di sistem internasional. Dalam penelitian ini, 17 konsepsi peran nasional akan diambil untuk menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam mendorong integrasi finansial ASEAN melalui Cross Border. 17 konsepsi peran nasional tersebut adalah yang pertama adalah Bastion Revolution Liberator, Regional Leader, Regional Protector, Active Independent, Liberation Supporter, Anti-Imperialist Agent, Defender of the Faith, Mediator Integrator, Regional Subsystem Collaborator, Developer, Bridge, Faithful Ally, Independent, Example, Internal Development, Isolate, and Protectee. Metodologi penelitian sendiri yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi eksploratif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman awal mengenai suatu fenomena atau masalah yang belum banyak diketahui melalui analisa data dari teori yang ada atau dengan sumber data tertulis lisan dari objek yang dapat diamati. Batasan penelitian sendiri batasan masalahnya merupakan dari peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui Cross Border, dan batasan waktunya adalah dari tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan. Unit analisis yang dipakai adalah Indonesia. Unit eksplanasi yaitu integrasi finansial ASEAN melalui Cross Border, dan level analisis yang dipakai adalah level negara.
Teknik pengumpulan data sendiri adalah dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, dokumen, jurnal, atau referensi terkait topik penelitian. Data sekunder yang digunakan harus teruji keabsahannya untuk meningkatkan kualitas penelitian, dan penelitian ini mengambil data sekunder dari berbagai sumber seperti situs-situs resmi, buku, jurnal, local paper, dan konferensi paper. Teknik analisis data sendiri merupakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari studi literatur. Analisis data dengan memisahkan data menjadi bab-bab yang menjelaskan topik penelitian secara berurutan, menggunakan konsep yang sesuai dengan fokus utama pada data statistik dari studi literatur sebagai penunjang fakta. Dan peneliti juga akan menyimpulkan fenomena yang diteliti dengan cara mendalam dan lebih terperinci menggunakan kerangka konsep yang ada. Sistematika penulisan sendiri, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu integrasi finansial ASEAN, bab 3 KRIS cross border, bab 4 peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui KRIS cross border, dan bab 5 yaitu penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tentang integrasi finansial ASEAN. Bab ini akan menjelaskan bagaimana apa-apa saja kerangka kerja atau langkah-langkah yang telah dilakukan ASEAN untuk mencapai atau mendorong integrasi finansial ASEAN tersebut, dan isu dan tantangan dalam integrasi ASEAN tersebut sendiri. Pada bab 2 subbab 2.1 mengenai kerangka kerja integrasi finansial, yaitu kerangka kerja yang ada di berfungsi untuk mendorong integrasi finansial di ASEAN. Di antaranya adalah The Working Committee on Capital Account Liberalization atau WCECAL, ASEAN Capital Market Forum atau ACMF, ASEAN Infrastructure Fund atau AIF, ASEAN Plus 3 Macroeconomic and Research Office atau AMRO, The Working Committee on Payment and Settlement System or WCPSS, ASEAN Capital Market Infrastructure atau ACMI, ASEAN Banking Integration Framework atau ABIF, dan ASEAN Local Currency Settlement and Transaction Framework, dan yang terakhir adalah ASEAN Payment Connectivity Initiative yang baru saja disahkan pada KTT ASEAN ke-42 baru-baru ini. Selanjutnya pada subbab 2.2 yaitu isu dan tantangan dalam integrasi finansial ASEAN. Di subbab ini dijelaskan bagaimana apa saja yang mempengaruhi isu dan dalam mendorong integrasi finansial ASEAN, yaitu isu dan tantangan yang ada dalam proses mendorong integrasi finansial ASEAN ini. Isu-isu dan tantangan tersebut sendiri adalah stabilitas ekonomi, level competitiveness, ketahanan ekonomi, penguatan integritas keuangan, struktur pembiayaan di ASEAN di negara-negara ASEAN, serta penggunaan mata uang lokal di negara-negara ASEAN itu sendiri. Selanjutnya yaitu bab 3. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang KRIS cross border. Di bab ini saya akan menjelaskan tentang sejarah KRIS cross border, kebijakan dan sistematika KRIS cross border, dan sistem LCS yang digunakan oleh KRIS cross border. Jadi KRIS adalah suatu standar kode QR nasional di Indonesia dahulunya untuk pembayaran melalui QR code. Melihat keberhasilan dari implementasi KRIS di Indonesia, maka Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan KRIS ke luar negara Indonesia demi yaitu KRIS cross border. KRIS cross border sendiri adalah inisiatif untuk menstandarisasi pembayaran lintas batas di ASEAN secara digital melalui kode QR. KRIS cross border merupakan interkoneksi kode QR pembayaran nasional antar negara. Jadi dengan KRIS cross border, Indonesia bisa melakukan transaksi pembayaran melalui hanya dengan mata uang lokal mereka, yaitu rupiah,
di negara ASEAN lainnya, seperti contohnya yang telah diimplementasinya telah berhasil pada bulan Agustus 2022 yaitu di Thailand, dan pada bulan Mei 2023 yaitu di Malaysia, yaitu di Indonesia menggunakan cross border dan di Thailand menggunakan PromptPay. Di Indonesia menggunakan cross border atau aplikasi-aplikasi pembayaran yang menunjang cross border, dan Malaysia juga begitu, aplikasi-aplikasi yang menunjang pembayaran dengan Duit Now. Tujuan cross border adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan di ASEAN. Lalu ada kebijakan dan sistematika cross border. Cross border sendiri telah menggunakan sistem standar MMVCO yang bersifat open source dan interoperable dengan berbagai penyedia layanan keuangan, sehingga dapat memfasilitasi kerjasama yang lancar antara pemangku kepentingan, instrumen pembayaran, dan negara-negaranya, serta menggunakan sistem LCS untuk melakukan transaksi antar mata uang. Cross border juga terhubung dengan SNAP atau AP standar internasional dan DFAST yang merupakan sistem pembayaran cepat agar mengurangi biaya transaksi sebesar 60% dan mempercepat penyelesaian transaksi keuangan. Lalu pada subbab selanjutnya yaitu sistem LCS yang digunakan oleh cross border. Cross border menggunakan sistem local currency settlement atau LCS untuk menyelesaikan transaksi mata uang lintas batas dengan cepat. Tujuan LCS ini adalah meningkatkan penggunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan pada USD dolar. LCS sendiri menyebabkan transaksi dengan mata uang lokal masing-masing negara. Jadi Indonesia bisa menggunakan rupiah untuk bertransaksi di Thailand misalnya, dan Thailand bisa menggunakan baht untuk bertransaksi di ASEAN. Dan itu dan cross border merupakan alat yang menjadi penghubung dalam sistem LCS ini. Karena sebelumnya di sistem LCS ini menggunakan bank yang telah di-appoint oleh certificate appoint dealer yang telah di-appointed oleh bank sentral negaranya. Lalu koneksi sistem LCS ini seperti yang telah dijelaskan di sistematika cross border, menggunakan State Payment Gateway atau GPN melalui API yaitu SNAP tadi dan DFAST yang terhubung juga melalui sistem LCS sendiri. Selanjutnya bab 4 yaitu peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui cross border. Pada bab ini peran Indonesia dianalisis melalui 17 teori 17 konsepsi nasional KJ Hosti, tapi penelitian ini hanya mengambil 4 teori konsepsi nasional paling relevan, yaitu regional leader, regional subsistem kolaborator, developer, dan example. Regional leader akan melihat bagaimana Indonesia dalam mengambil inisiatif dalam membentuk kerjasama regional dan mengarahkan kebijakan bersama dan mendikte arah pembangunan regional. Regional subsistem akan melihat bagaimana negara yang aktif berpartisipasi dalam kerangka kerjasama subregional dan berperan penting dalam memperkuat kerjasama dan kohesi dalam subregional. Dan developer akan melihat bagaimana Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan, meningkatkan integrasi regionalnya. Dan example akan melihat negara-negara tersebut dalam memberikan inspirasi dan contoh pada negara-negara lain dalam kerjasama regional. Lalu Indonesia sebagai regional leader di ASEAN dalam integrasi finansial ASEAN melalui cross border. Regional leader mengacu pada tanggung jawab atau tugas khusus yang dirasakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara di suatu wilayah atau kawasan tertentu.
Peran negara sebagai regional leader akan menggambarkan bagaimana suatu negara memandang tanggung jawabnya terhadap lingkungan geopolitik dan geostrategisnya. Dalam penelitian ini, hal ini digambarkan bagaimana Indonesia memimpin negara-negara ASEAN dalam mendorong integrasi finansial ASEAN dengan menginisiasikan kris cross border. Peran pemimpin atau regional leader dimainkan oleh negara yang dimiliki pengaruh atau kekuatan yang dominan di wilayah tertentu. Contohnya seperti Indonesia pada penelitian ini. Indonesia sebagai negara yang sebagai regional leader biasanya mengambil inisiatif dalam membentuk kerjasama regional dan mengarahkan kebijakan bersama dan mendikte arah pembangunan di regional tersebut. Dalam penelitian ini bisa dilihat bagaimana Indonesia sebagai regional leader mendorong integrasi finansial ASEAN dengan kris cross border yang diinisiasikannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana Indonesia mendorong pembentukan kris cross border sejak penggunaannya berhasil dilakukan di negaranya sendiri di pertengahan Agustus 2019. Hal ini bisa dilihat pada presidensi G20 Indonesia tersebut pada tahun 2022 yang dimana Indonesia menginisiasi penandatanganan dokumen MOU terkait kesepakatan 5 negara ASEAN terkait dengan kris cross border pada tanggal 14 November 2022 di Bali. Awalnya hanya ada 3 negara ASEAN yang memiliki kerjasama pembayaran digital, yaitu ASEAN, Malaysia, dan Thailand, yang dimana di Thailand sendiri implementasi tersebut telah berhasil dilakukan, dan Malaysia masih dalam tahap percobaan. Di tengah-tengah penyelenggaraan KTT G20 tersebut di Nusa Dua tersebut, kerjasama tersebut bertambah luas cakupannya karena dimasuknya Singapura dan Filipina dalam penandatangan MOU itu dalam kerjasama digital lintas batas tersebut. Indonesia sebagai regional leader mendorong integrasi finansial ASEAN juga memegang peran penting dalam memimpin terbentuknya kerangka kerja dan regulasi yang mendukung implementasi kris cross border di ASEAN. Hal ini terlihat pada KTT ASEAN ke-42 yang diadakan di Labuan Bajo, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya akhirnya menandatangani perjanjian untuk mendorong konektivitas pembayaran regional yang lebih baik dengan menggunakan local currency transaction atau LCT. Inisiatif Indonesia dalam mendorong integrasi finansial ASEAN melalui kris cross border di KTT ASEAN ke-42 ini sebagai ketua ASEAN di tahun 2023 sejalan dengan Indonesia Payment System Blueprint 2022 serta Blueprint ASEAN Economic Community 2025 yang mencerminkan hasil pertemuan ASEAN Finance Minister dan Central Governor Meeting atau AFGMGM pada Maret 2023. Melalui peran sebagai fasilitator dan koordinator, Indonesia mengarahkan negara-negara anggota ASEAN untuk menuju integrasi finansial yang lebih dalam dan terorganisasi melalui kris cross border. Hal ini menggambarkan bagaimana Indonesia sebagai regional leader berkomitmen dan berperan penting secara penuh di ASEAN dalam mendorong integrasi finansial ASEAN melalui kris cross border dengan memimpin kerjasama regional demi mencapai tujuan integrasi finansial di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah Indonesia sebagai regional subsistem kolaborator di Indo-ASEAN pada dalam integrasi finansial ASEAN melalui kris cross border. Regional subsistem kolaborator menunjukkan komitmen dari sebuah negara yang aktif berpartisipasi dalam kerangka kerjasama subregional yang dapat mencakup topik-topik seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Negara dalam peran ini mungkin tidak memiliki dominasi penuh seperti pemimpin regional, tapi mereka berperan penting dalam memperkuat kerjasama dan kohesi di dalam subregional. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki peran penting dalam mempromosikan kerjasama internasional dan memperkuat hubungan dengan negara lain guna mencapai tujuan bersama. Dalam peran ini, Indonesia terlihat memiliki komitmen penuh untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam membangun sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi, efisien, dan menguntungkan bagi negara anggota melalui kris cross border. Indonesia sendiri merupakan negara yang terlibat secara aktif dalam upaya promosi integrasi dan kerjasama finansial di ASEAN melalui sistem pembayaran lintas batas menggunakan QR Code Indonesia standar atau KRIS
yang merupakan ekspansinya yang berupa cross border. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memfasilitasi transaksi finansial yang efisien dan lancar di wilayah ASEAN. Kolaborasi ini terwujud dalam bentuk kesepakatan bilateral terdahulu dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang diikuti dengan kerjasama Regional Payment Connectivity (RPC) dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina pada 14 November 2022 di Bali saat KTT G20 dilangsungkan untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code di negara-negara anggota ASEAN. Penggunaan QR Code dalam transaksi lintas batas mendukung tujuan integrasi finansial dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Fokus pada transaksi dalam mata uang lokal menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada mata uang global dan mempromosikan integrasi finansial lebih lanjut di ASEAN. Langkah ini mencerminkan peran Indonesia sebagai negara aktif di ASEAN yang aktif berinteraksi dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan ekosistem finansial yang bermanfaat bagi anggota-anggota ASEAN. Selain itu, upaya Indonesia untuk menghubungkan sistem pembayaran lintas batas dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memperkuat koneksi ekonomi dan perdagangan antar negara-negara tersebut, menunjukkan bagaimana peran Indonesia sebagai regional subsistem kolaborator dengan komitmennya dalam kerjasama RPC. Dengan demikian, Indonesia berperan sebagai regional subsistem kolaborator yang aktif mempromosikan integrasi finansial melalui pembayaran lintas batas cross border, serta juga ikut berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Melalui langkah-langkah kolaboratif ini, Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap tujuan kerjasama ekonomi dan konektivitas regional ASEAN demi mendorong terjadinya integrasi finansial di ASEAN. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai developer di ASEAN dalam integrasi finansial ASEAN melalui cross border. Developer mengarah pada tanggung jawab khusus untuk membantu negara-negara kurang berkembang dalam mencapai pembangunan dan berkelanjutan. Developer menekankan pentingnya memperkuat kapasitas atau kemampuan negara-negara kurang berkembang untuk mencapai pembangunan jangka panjang dan menganggap tugas ini kepentingan nasional yang juga dapat menguntungkan negara-negara maju. Dalam konteks keterlibatan Indonesia dalam mempromosikan integrasi finansial di dalam ASEAN melalui pembayaran lintas batas berbasis kode QR, peran Indonesia bisa dianggap sebagai developer. Karena Indonesia lah yang pertama kali mengimplementasikan pembayaran retail secara digital melalui KRIS di tahun 2019 di negaranya sendiri. Indonesia lalu meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperluas penggunaan KRIS cross border dan dalam pembayaran lintas batas di negara-negara lainnya, yaitu seperti di negara-negara ASEAN di sekitarnya, guna juga untuk membangun infrastruktur dan memajukan negara-negara di sekitarnya yang masih kurang berkembang dengan inovasi baru seperti KRIS cross border. Indonesia lalu telah berhasil mengimplementasikan sistem pembayaran terbatas tersebut dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Thailand, dan juga berhasil membujuk atau mendorong negara-negara lainnya juga ikut membuat sistem pembayaran berbasis kode QR juga demi menunjang infrastruktur dan mendorong integrasi finansial mendorong integrasi finansial yang ada di kawasan tersebut, yaitu kawasan Asia Tenggara. KRIS border sendiri telah berhasil menyederhanakan proses transaksi bagi warga Indonesia di Thailand dan Malaysia serta memberikan manfaat yang baik. Sistem ini juga membuka peluang bagi sektor pariwisata dan sektor usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM untuk mengakses pasar global yang lebih luas dalam melakukan transaksi perdagangan mereka. Penggunaan pembayaran berbasis kode QR dalam transaksi lintas batas diharapkan dapat memfasilitasi dan mempermudah pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN di kemudian hari. Inisiatif dan inovasi Indonesia dalam membuat KRIS cross border
telah memungkinkan terjadinya pembayaran instan melalui kode QR bagi konsumen dan pedagang di negara-negara yang memiliki akses kepada cross border. Inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif dan memperkuat koneksi transaksi keuangan di seluruh kawasan ASEAN dan juga membentuk dan meningkatkan teknologi keuangan dan infrastruktur yang seragam untuk pembayaran lintas batas di ASEAN. Inisiatif-inisiatif ini menggambarkan bagaimana Indonesia berperan sebagai developer dalam mengembangkan dan mempromosikan integrasi finansial di kawasan ASEAN melalui pembayaran lintas batas berbasis kode QR atau cross border di ASEAN sendiri. Selanjutnya adalah Indonesia sebagai example di ASEAN dalam integrasi finansial ASEAN melalui cross border. Example adalah peran negara yang menekankan pada pentingnya memperkuat posisi suatu negara di kancah internasional melalui kebijakan domestik tertentu, mengambil langkah-langkah dan mengatasi perbedaan yang meningkatkan integrasi regional. Example melihat negara-negara yang memberikan inspirasi dan contoh bagi negara-negara lain dalam kerjasama regional. Negara dalam peran ini menunjukkan prestasi ekonomi, kebijakan luar negeri yang sukses, atau pendekatan inovatif dalam memecahkan masalah regional. Konsepsi peran ini membuat negara merasa harus bisa mempromosikan negaranya dan memperdalam pengaruhnya di sistem internasional dengan cara menjadi suatu contoh bagi negara-negara lainnya. Hal ini sangat beresonansi sekali dengan Indonesia. Indonesia sebagai example di ASEAN dalam upayanya mendorong integrasi finansial kawasan melalui implementasi cross border di ASEAN. Indonesia telah menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam hal pembayaran lintas batas menggunakan kode QR. Keterlibatan proaktif Indonesia dalam memajukan integrasi keuangan di ASEAN melalui pembayaran lintas batas berbasis QR terlihat dari implementasi sukses sistem tersebut di Malaysia dan Thailand. Selain itu, Indonesia juga sukses dalam mengimplementasikan KRIS sebagai sistem pembayaran digital di negaranya sendiri sebelum mengimplementasikannya sebagai KRIS cross border di ASEAN sebagai pembayaran lintas batas. Indonesia sebagai Bank Indonesia juga telah meraih banyak penghargaan dalam kategori inovasi sistem pembayaran tahun 2020 dari Central Banking Publication dalam acara Central Banking Fintech and RegTech Global Awards. Penghargaan tersebut diberikan kepada bank sentral yang dinilai memiliki inisiatif pembayaran yang inovatif dan menggunakan teknologi baru dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan inklusi keuangan, yang sejalan dengan implementasi QR Code Indonesia Standard atau KRIS oleh Indonesia. Kebijakan KRIS Bank Indonesia juga meraih penghargaan internasional Indonesia Excellence 2023 oleh OpenGov Asia atas dampak positif transformasi digital dan kontribusinya dalam integrasi regional. KRIS diakui secara internasional sebagai alat kuat dalam pembayaran digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung digitalisasi global. Oleh karena itu, Indonesia berperan sebagai example bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam mempromosikan integrasi finansial melalui pembayaran lintas batas menggunakan kode QR. Implementasi kode KRIS cross border oleh Indonesia memberikan contoh baik bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk ikut mengembangkan sistem pembayarannya sendiri, seperti Thailand dengan PromptPay, Malaysia dengan duit, Singapura dan Filipina dengan kode QR-nya sendiri, yaitu Singapore QR dan QR PX. Dengan mendirikan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR yang sejalan dengan perjanjian regional dan memprioritaskan manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pertumbuhan ekonomi, negara-negara ASEAN memiliki peluang untuk mempromosikan integrasi keuangan dan memfasilitasi transaksi lintas batas yang lancar dan juga ikut bergabung nantinya dalam kerjasama RVC hingga mendorong integrasi finansial yang lebih baik nantinya di kawasan ASEAN. Inisiatif KRIS cross border yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia memiliki tujuan strategis untuk memperluas layanan KRIS dan memungkinkan pembayaran lintas batas di ASEAN. Dalam konteks teori konsepsi peran nasional oleh Kaji Hotel, inisiatif ini membuktikan potensi Indonesia dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN serta mendorong integrasi finansial di kawasan. Dengan dukungan MOU kerjasama dalam rangka konektivitas pembayaran regional dari negara-negara ASEAN,
memperlihatkan dampak positif kris cross border dan dalam memperkuat integrasi finansial dan kerjasama di ASEAN. Sebagai pelopor inisiatif ini, Indonesia berperan krusial dalam membentuk kerangka regulasi, memimpin negara-negara anggota menuju integrasi finansial yang lebih dalam, dan mengimplementasikan kris cross border dengan berhasil di negara-negara ASEAN. Dengan peran regional leader, regional subscription collaborator, developer, dan example, Indonesia memperlihatkan langkah konkret untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama regional di ASEAN yang mencerminkan tekadnya untuk memajukan kawasan regional ASEAN lebih luas dan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan integrasi finansial di ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Salah ada janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.